Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk semuanya. Halo, jangan tidur ya. Kalau Indonesia bagian tengah itu sudah jam 2, memang waktunya sudah ngantuk-ngantuk ya. Apalagi untuk di sini ini jam 1, kemudian anginnya sepoi-sepoi, ya akhirnya terbawa, ditambahlah dengan bunyi-bunyian yang itu adalah bunyi-bunyian apa ya? Lonceng. Apa namanya itu? Sejenis lonceng yang membawa suasana kita itu suasana ngantuk ya. Oke. Untuk saat ini mohon maaf, memang kita harus langsung saja untuk inspirasi ya. Refleksi. Dan kebetulan refleksi di sini kami bersama dengan Bapak Koordinator dari pemeliharaan percandian di Batu Jaya, yaitu Bapak Naisan. Ya, jadi nanti Bapak Naisan akan memperjelas tentang percandian di sini. Mungkin hanya pengantar sampai ini ya, karena untuk refleksi ini adalah kita mau merefleksi pertemuan kita, yaitu dari minggu yang lalu, yaitu di Candi Jiwa, dan sekarang itu adalah Candi Belandungan. Ya. Kemudian kita lagi tentang peninggalan-peninggalan ini, sehingga nanti bisa, semoga ada ide-ide untuk kalian seandainya ada di sekitarmu seperti apa bentuknya. Nah, nanti langkah yang kalian bisa ambil dari refleksi ini apa, sehingga ide yang ini mungkin bisa memberikan ide untuk kalian untuk bisa melestarikan tentang peninggalan-peninggalan yang bersejarah ya, untuk di wilayah kalian. Mohon maaf, ini di belakang, latar belakang kami ini ada di sini batu-batu ya, batu bata. Ini adalah batu bata yang sisa diamankan ya, dari yang terlepas. Ini umurnya sudah dibuat dari abad keberapa ini? Abad 5. Pertemuan pertengahan abad 5. Batu batanya masih bagus sekali di belakang ini ya. Nanti kita akan sorot itu ya. Oke, untuk selanjutnya biar tidak terlalu lama memberikan pengantar, mungkin dari Bu ini ada pengantar. Cukup oke ya. Langsung aja. Oke, langsung saja. Ini adalah penjelasan dari Pak Naisan sebagai koordinator pemelihara pelestari budaya yang berada di bawah dari ini pegawai dari BPJB Serang. Iya, itu adalah Badan Pelestari Cagar Budaya, kantornya ada di Banten Serang. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Charles Wirtayasa, biasa panggil Charles. Saya dari Universitas Udayana, jurusan Ilmu Hukum. Nah, karena kebetulan saya dari Ilmu Hukum, jadi yang saya dapatin itu yang pertama itu adalah bagaimana hak kekayaan intelektual dari arkeolognya. Yang pertama kan ada arkeolog Indonesia yang dibantu oleh arkeolog luar negeri tadi. Bagaimana sejarah bagaimana warisan sejarah Indonesia yang ditemukan misalnya dibantu oleh arkeolog luar negeri itu, supaya hak kekayaan intelektualnya bisa punyanya Indonesia lagi. Lalu yang saya dapatin itu yang lagi sejarah dari agamanya tadi kan, agama Buddha, terus bagaimana Gini Waisaknya, terus struktur bangunannya, dan menurut saya itu sangat bagus untuk dipelajari. Jadi kayaknya semua unsur ilmu itu bakal masuk di sana. Kalau misalnya kita dari manajemennya itu bakal ada kayak misalnya bagaimana mengelola tempat wisatanya, terus dari anak-anak wisata sih.
Suaranya terputus ya. Ada Charles yang hilang. Oke, silakan Pak, dijawab saja apa ya. Sampai sekarang juga kita masih merayakan acara Waisak itu karena ada COVID, jadi kita berhenti selama 2 tahun ini. Lalu mungkin sudah kangen setelah COVID ini. Terus berkaitan dengan karena ini adalah dari antropolog Indonesia dengan dibantu oleh luar negeri. Kira-kira bagaimana? Kan itu kan hanya ilmuwan dari luar negeri. Iya. Ya, bagaimana dan kerja pada zaman peninggalan apa di situs ini. Itu arkeolognya berapa orang? Kalau 7 orang lah. Banyak juga. Ya, dipimpin oleh Mangwen. Waktu itu kerjasama dengan tim Puslit Indonesia. Di sini 7 orang, luar negerinya Luar negeri 7 orang. 7 Oh, orang, iya. 7 orang. Kitanya juga lebih dari Ada itu. ya lebih ya. Berarti banyak juga ya. Banyak ya. Bahkan kerjasama itu berlangsung sampai 5 tahun. Oh, Iya, mereka setiap hari gitu. enggak sih, kita paling 1 bulan tahun ini kamu lagi gitu. Oh, Iya. ya. Jadi arkeolog ini yang Iya. ngebentuk candi ini gitu, dipakai kuas kayak gitu-gitu Enggak sih, ya. dia menanya penelitian aja. Pemugaran dari tim kami, tim BPCB Serang. Oh, dia hanya Iya. memantau aja. Dan hasil itu kan ada yang bata-bata itu harus sudah gitu ya. Dan sisi ini mewakili gitu, jadi kita garis lurus gitu. Ya. Jadi untuk yang dari luar negeri itu mungkin kerjasama di dalam pemugaran, jadi ya itu ya Di dalam penelitian, Pak. penelitian ya, di dalam ya. penelitian termasuk untuk strategi dan tekniknya itu ya, Ya, untuk betul. pemugaran itu seperti apa, karena itu adalah harus dilakukan penelitiannya seperti Ya, apa, jadi gitu ya. Jadi membantu untuknya memang perlu kerjasama karena mungkin mereka juga akan lebih menguasai tentang apa ini, tentang sarana dan Ya. prasarananya, Bahkan terus dari hasil alat-alat. peninggalannya juga ya. Jadi itu ya, bisa dipahami ya, Charles. Pak Charles sudah hilang. Keluar Pak Carlos. Ya. Iya, Gimana? Bisa dipahami, Charles? ya Pak bisa. Oke. Jadi lanjut, silakan. Siapa yang memberikan komentar? Ya, silakan teman-teman. Ada yang ingin memberikan komentar lagi? Dinda mungkin, Din? Dinda tidak bersuara, harus ngantuk kali Dinda. Ini siapa ini? Muhammad Dwi Kurnia. Ini nama Muhammad Dwi Kurniawan dari Universitas Tadulako. Maaf nggak bisa berkomentar langsung Bapak. Komentar dari saya dari kedua materi 2 minggu, Candi Jiwa dan Candi Belandongan, Pak. Kalau bisa saya simpulkan, candi-candi yang berada di kawasan Batu Jaya ya, bukan Batu Jiwa. Ya, Batu Jaya itu unik sekali karena terletak di tengah sawah gitu, yang dimana jarang ada candi yang punya view begitu, mungkin nggak ada ya. Nah, dan yang bikin penasaran itu makam kerangka manusianya itu Pak, yang pengen saya lihat gitu Pak. Nah, kalau untuk lihat berarti perjalanan dari sini ini sekitar 100 meteran ya. Ya mungkin nanti insya Allah ya setelah ini mungkin kami akan foto, tapi itu hanya bekasnya saja, tapi tidak ada apa ini tanda-tanda ininya ya. Cuma di sana itu adalah merupakan bentuknya dinamakan Candi Lempeng mungkin ya. Ya mungkin Pak. Maksudnya yang lempeng mana Pak?
Ini. Nah, Oh, iya. yang itu Situs yang lempeng. di situ lempeng, yang ditemukan kerangka manusianya itu. Oh, bukan di sini. Di di tempat- Belanda masih nih. Oh, di Belanda. Iya, Oh, iya. Oh, ya ya. Silakan mungkin dijelaskan yang lebih jelas. Sebenarnya di Candi Belandongan ini kita menemukan beberapa sih ya kerangka itu. Karena kita memerlukan waktu dan tenaga juga, jadi kita hanya mengambil satu. Dan setiap kita ambil itu kadang-kadang ada yang hancur gitu. Lalu itu kita menggunakan triplek, kita tancap sini lalu kita angkat dan kita buatkan peti. Nah, dan kerangka ini juga semasa walaupun posisi kerangka itu ada di bawah pondasi. Iya. Di sini. Jadi Belandongan ini dan arah kerangka itu ke arah utara. Utara, Iya. semua itu ya, Rata-rata. yang ditemukan. Iya, betul. Panjangnya seperti manusia sekarang atau lebih panjang? Ada yang panjang juga. Oh, Iya, ada yang sama sih ya. Ukurannya ya. Ukuran sama Cuman bagian kerangka ini agak memposil lah karena udah terlalu lama. iya, betul. ya. Ternyata ini ya teman-teman, ya sebetulnya juga ditemukan di sini. Iya. Kalau di Candi Lempeng Ada juga. ya. Iya, betul. Berarti Hampir semua sih. berarti di semua situs atau semua candi itu kelihatannya ada peninggalan kerangka manusia ya. Dan di sini ternyata menurut Bapak Naisan itu di sini ditemukan beberapa kerangka manusia yang membujur ke arah utara. Ya. Di pinggiran candi ya. Iya, betul. Oke, jadi gitu ya. Ini siapa ini? Muhammad Dwi Kurniawan. Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yuk teman-teman. Ya, Bapak, saya ingin bertanya. Waalaikumsalam. Sebentar, Martil gantian ya, sebelah dulu. Setelah itu baru nanti. Ya, Ibu, saya boleh bertanya? ya silakan. Ya. Yang kan dinding bangunannya itu kan satu. Kalau misalnya itu batanya itu kualitasnya itu apakah bata yang sejenis biasa itu atau khusus? Atau ada jenis bata yang khusus untuk tingkat-tingkatnya yang rusak? Baiklah. Persoalannya Mas Pasangin, kita setiap penggantian bahan baku dari bata itu kadang-kadang kita hasil penelitian juga sih, nggak langsung kita bakar, langsung kita ini. Dan mutunya dari bata yang lama itu kita sesuaikan, baik ukuran, tebalnya, juga panjangnya. Jadi kita mengutamakan mutu juga lah dalam penggantian ini. Begitu, Mas. apakah teknik penempelan itu tuh sama dengan candi jiwa gitu? Iya. Kalau dulu kan kita menggunakan tanah liat ya, kita gosok. Karena sekarang udah zaman canggih, jadi kita menggunakan semen, tapi kita gosok sampai menipis gitu kan, sampai natnya itu bisa tidak kelihatan. Oh, enggak, maksud saya pembangunan ini dengan pembangunan itu Oh, zaman itu sama ya prosesnya sama-sama, cuma hanya beda ukuran. Ya. dan beda bentuk. Iya ya. betul, dan juga mungkin tempat peribadatannya dan arti lah. Di sini lebih besar ya. Betul, boleh dibilang pusat lah, karena sini Iya. memiliki 4 tangga naik. Oh, Iya, dan mewakili setiap arah candi-candi di sana itu, ini lempeng di sana itu juga ada ya. Tapi kalau candi jiwa nggak bisa dinaikin kan? Betul. Nggak ada Karena uang atau apa. dia di bawah juga kan memiliki jalan pradaksina untuk mengitari. Tergantung ininya, ada yang 3 putaran, ada yang 7 putaran. Jadi nggak bisa naik, dia di bawah aja ya, dan nanti dia beribadat di bawah ini, di altar ini depan itu. Iya. Iya. Yang pembatasnya pun masih asli Iya ya, di betul sana. betul. Oke, sudah bisa paham untuk Basu? Iya Pak, jadi setangkap jadi memang batanya itu memang khusus Pak. Betul. Terima kasih Pak. Oke, lanjut pertanyaan tadi siapa? Marfil kah? Ya Pak. Oh ya, silakan. Perkenalkan Ya, dulu, kemudian apa yang ditanyakan?
Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Marfil Yeroboham dari Universitas Samratulangi Manado. Nah, Bapak, tadi pembangunan di Candi Jiwa dan Candi Batu Jaya ini memiliki keunikan tersendiri karena secara penelitian juga menggunakan dengan bantuan arkeolog untuk melakukan penelitian. Di bukit juga memiliki tanda berbentuk gundukan tanah tersebut berbentuk gundukan bukit. Bentuknya seperti bunga teratai dan juga terdapat ritual-ritual. Kalau seperti yang kita ketahui, kalau pada zaman sekarang menggunakan bata merah, tentunya bangunan tersebut tidak akan kokoh, tetapi berbeda dengan candi ini. Yang menjadi pertanyaan saya, karena materi yang saya dapatkan saya merasa masih kurang, jadi saya ingin bertanya, jadi saya menelusuri Google dan mendapatkan ini Bapak, dari Candi Jiwa ada suatu kambing yang melewati unur dari Candi Jiwa ini dan mati. Apakah pernyataan tersebut benar atau hanya mitos, Bapak? Ya, terima kasih. Ya, Mas Marfil, memang ada sebagian kecil cerita ya. Karena dulu di sini sering terjadi banjir karena di Unur Jiwa dulunya, atau disebut yang ada kecil itu sebelum digali. Jadi dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembalakan binatang ternaknya, semacam kambing gitu, ya, kerbau. Kemungkinan di situ ada tersengat ular atau kalajengking mati. Jadi penamaan itu dinamakan Candi Jiwa. Masyarakat sempat sih namakan. Sebenarnya dari hasil penelitian, nama-nama itu kan ada hasil pertemuan segan 1, segan 2 sampai sekian-sekian gitu. Begitu, Mas. Oke. Jadi itu bisa saja itu adalah mitos, bisa saja karena ini adalah yang di sini adalah bukan dari ahli sejarah, tetapi dari ahli arkeolog. Ya, betul. Maka akan menyatakan bahwa itu adalah didasarkan pada kenyataan, betul, realita, betul. Ya. Ya, jadi untuk ini terlepas dari mitos bahwa itu adalah kemungkinan itu disengat oleh binatang berbisa. Tetapi ada beberapa yang berkembang di mitos di masyarakat bahwa di situ itu adalah memiliki kekuatan gaib yang mungkin di situ setiap ada yang lewat di situ meninggal karena adanya kekuatan gaib itu. Jadi ada dua versi ya. Itu terlepas dari kalian mau percaya yang mana, tapi yang jelas itu ada secara kenyataannya itu adalah lewat situ ada yang meninggal. Secara arkeolog itu adalah mungkin disengat oleh binatang berbisa, sedangkan dari orang-orang budayawan atau orang yang memiliki kepercayaan tentang mitos itu adalah karena di situ ada memiliki kekuatan gaib. Jadi gitu ya. Jadi kita sebagai seorang ilmuwan tidak bisa kita mau mengatakan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi kita harus melihat dari semuanya itu adalah benar berdasarkan pandangan dari masing-masing karena memiliki alasan yang kuat dari pandangan masing-masing itu ya. Jadi itu bisa dipahami ya, Marfil ya? Ya bisa, Pak. Jadi kita ikutilah alur. Orang mengatakan begini, mungkin ada dulu itu mungkin ada biasanya itu kalau ada mitos di situ ada sesuatu yang ingin dilestarikan, betul. Gitu. Jadi itu. Oke, semoga paham ya teman-teman yang lain dan Marfil. Iya benar. Ya benar ya. Jadi Pak, ini saya sampaikan ini untuk memperkenalkan untuk sebutan guru, dosen untuk wilayah Manado itu kalau laki-laki Ner. Ya. Tapi kalau untuk yang perempuan itu namanya Ci. Jadi itu panggilan di situ. Ner, Bapak juga bisa dipanggil Ner. Oke, lanjut ya. Inilah ini namanya pertukaran budaya, perkenalan. Berarti bahasa Cina juga ya? Jadi Ci itu adalah orang yang dianggap tua dan memang itu panggilan untuk guru dengan itu kebanyakan Ci dengan dengan dosen. Oke, lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan.
Ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak dari sini, dari grup saya? Masih ada selain ini? Put, oh ibu tadi sudah. Nilo, bagaimana Nilo? Ada yang resign nggak di situ? Ada yang resign. Nggak ada. Ada? Ada yang bertanya? Ini pada ngantuk semua ini, Pak. Ini pada ngantuk ini ya. Pada mengantuk ini. Mengantuk. Ya, siapa itu? Perkenalkan, nama saya Rahmat Irsan Arianto Ya, Irsan. dari Universitas dari Dinas Pendidikan Satu Lampung. Saya ingin bertanya, kenapa di Candi Jiwa itu tidak ada tangga? Apakah kedepannya nanti akan ditambah atau Kenapa Candi Jiwa ada tangganya? Ada perbedaan Iya. antara Candi Jiwa dengan Candi Belandongan. Candi Jiwa itu tidak ada tangga, Iya. sedangkan di Belandongan ada tangganya. tangganya. Mungkin adakah cerita tentang latar belakang kedua candi ini sehingga ada perbedaan di situ? Silakan, Kak. Mas apa tadi? Irsan aja. Gini Mas Irsan, kalau Candi Jiwa kenapa nggak memiliki tangga? Karena dia berfungsinya tadi sesuai yang saya bilang tadi, dia mengitari. Jadi ada jalan Pradaksina. Apa perbedaan antara Belandongan? Kalau Belandongan memiliki tangga karena altarnya ada di atas sana, Pak. Jadi naik ke atas lalu muter sana itu. Iya, jadi perbedaannya itu. Jadi sampai kapanpun kita nggak akan membuat tangga. Kalau kita buat nanti akan ada berubah artinya ya. Merusak, iya betul. Gitu Mas. Jadi kalau di sini berusaha untuk yang aslinya ya. Betul, Jadi melestarikan lah. Melestarikan dan tidak mengubah bentuk. Iya. Tetapi mau melestarikan dan memukar itu adalah memukar sesuai dengan bentuk aslinya. Betul. Itu ya. Iya. Jadi disesuaikan dengan bentuk aslinya. Makanya untuk biar itu sesuai dengan aslinya, makanya bekerja sama dengan arkeolog yang ada dari luar negeri. Itu maksudnya di situ. Biar tidak salah di dalam membuat tiruannya gitu ya untuk pemugaran. Mungkin itu ya. Siapa? Mas Irsan. Irsan ya. Ya, silakan masih ada? Ibu, Dinda. Saya Pak Ustaz. Ya, silakan. Siapa? Tidak Fadila Ibu. Oke, Dila. Silakan. Silakan. Mau bertanya Pak. Perkenalkan. Perkenalkan nama saya Ajila Fadila dari Universitas Negeri. Yang di sini saya ingin tanyakan bagaimana sih upayanya selama ini untuk mempertahankan ciri khas asli percentian ini Pak? Apakah ada upaya khusus untuk melestarikan ciri khas percentian Pak? Terima kasih. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Sesuai dengan nama kantor saya di sini, kita nama kantor BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Dan di sini kita cara merawat dan melestarikan situs-situs ini kita lestarikan. Jadi kita menjaga, merawat dan melestarikannya itu. Jadi selama ini kita dari lumut-lumut itu kita bersihkan, jadi agar tidak terjadi pengelupasan bata itu, jadi kita sebelum itu lumut-lumut tebal kita gosok Pak. Jadi jangan sampai terjadi kerusakan dan pelapukan. Ya. Jadi itulah gunanya kantor kita sebagai kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya. Bisa dipahami ya? Iya. Oke, kalau karena di situ panjang ini Ya. ini dulu ya. Ya. Oke, gantian lagi ya, gantian. Ini adalah ada lanjutan pertanyaan dari Muhammad Dwi Kurniawan. Apakah mau nanya ini? Kalau malam ada yang jaga kawasan candi ini apa enggak, Pak? Atau hanya beroperasi selama siang hari saja, setelah malam ditutup total gitu? Terima kasih. Silakan, Pak. Karena namanya Ini Muhammad siapa? Muhammad Dwi Kurniawan yang dari mana tadi? Dari Tatulago ya?
Ini dari Tadulako, Pak. Dari Tadulako itu Palu. Palu ya? Iya, Pak. Dari Palu. Ya, Jadi dia pertanyaan tadi kalau malam dijaga gitu ya. Iya. Gini loh Mas, kita selama kerja di sini kita kayaknya sampai 24 jam gitu loh Mas. Jadi kadang-kadang kita kalau malam itu kita rolling gitu, kita gilir. Karena di sini ya ada juga wisata malam sih, perlu kita jaga. Jadi siang malam lah kita jaga. Ya, jadi artinya di sini siang malam itu dijaga. Jadi tetapi untuk dibuka secara umum itu dari jam 8 sampai jam setengah 6. Tengah 6 betul. Setengah 6. Tetapi untuk malamnya itu sudah ditutup. Tapi kadang-kadang ada yang wisata malam itu adalah ada yang sembahyang malam, ada yang dari orang Islam itu ada yang tawasulan gitu ya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan ini ya, memang keinginan mereka seperti itu. Ya inilah karena kepercayaan masyarakat dan mungkin masih diperbolehkan untuk tawasulan atau ini ya. Ya kadang-kadang sambil kita jaga sih Pak. Iya. Nggak boleh banyak-banyak gitu ya. Ya, jadi tawasulan ya kadang-kadang kita nggak bisa melihat itu adalah syirik atau ini ya, tapi kita ambil hikmah dari positive thinking saja. Walaupun sebetulnya di sini adalah pusat dari dulu itu adalah untuk agama Buddha, tetapi ada beberapa yang orang agama Islam itu yang Muslim itu malah mengadakan tawasulan di sini. Tapi ya kita terlepas dari ini, tapi kenyataannya seperti itu. Ya. Sama dengan di situs Lanang itu adalah pusat agama Hindu dulunya, digunakan untuk sembahyang agama Hindu, tetapi ternyata kadang-kadang itu malam Jumat itu digunakan untuk tawasulan untuk agama Islam. Ya, itu ya. Tapi kita terlepas dari itu, tapi ini adalah kenyataannya ada seperti itu. Ya. Jadi saya tidak tahu apa tujuannya, tapi itu memang mereka punya tujuan untuk yang anggap tujuan yang baik lah. Yang dianggap di sini adalah memiliki tempat dianggap tempat ini adalah memberikan barokah dan juga akan diterimanya ijab kabulnya dari doa gitu ya. Karena ada tempat-tempat tertentu yang dianggap memiliki keistimewaan di dalam doa untuk cepat dikabulkan doanya itu ya. Mungkin itu ya. Jadi begitu ya. Siapa tadi itu? Dwi ya. Oke. Dari sini bisa dipahami ya. Untuk semua sudah paham ini penjelasan ini? Oke. Yang bertanya yang di ini ya. Gantian yang sebelah dulu. Oke, silakan Bu. Ini ada dari perkenalkan, nama saya Dinda Marsyanda Al-Arifah dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Mohon maaf Ibu belum bisa menyampaikan pendapat secara langsung karena sedang hujan deras dan jaringan kurang stabil. Jadi menurut saya, candi-candi yang berada di Batu Jaya ini memiliki keunikan yang berada di antara dua desa dan berada dekat dengan hamparan sawah. Kedua candi tersebut memiliki keunikan dalam hal pengerasan bangunannya, salah satunya di Candi Bandungan yang pengerasannya menggunakan batu kerikil, kapur, dan karang. Selain itu, candi ini sebagai tempat peribadahan. Untuk candi-candinya tersusun secara rapi dan tidak mengubah bentuk bangunan dari dahulu hingga sekarang. Untuk di lingkungan percandian terjaga dengan baik dan bersih. Gitu. Itu aja kata Dinda, Pak. Dia hanya berkomentar. Oh ya. Terima kasih Dinda. Terima kasih Dinda. Dia tidak bertanya. Iya. Tidak bertanya itu ya. Tidak bertanya, hanya memberikan komentar. Iya. Oke, kalau begitu ganti di sini. Di sini ada pertanyaan dari Siti Umiati Balahanti, mahasiswa dari Universitas Tadulako, yang saya dapatkan dari pertemuan kebinekaan Candi Jiwa dan Keburanongan. Ternyata di daerah Karawang terdapat candi jiwa yang usianya itu lebih tua dari Candi Borobudur
dan juga Candi Blandongan yang sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat ibadah agama Buddha. Bapak, saya juga mau bertanya. Saya sempat search berapa banyak candi yang terdapat di Kerawang. Ternyata terdapat kurang lebih 62 situs candi dan 4 situs candi yang sudah dibugar. Pertanyaan saya, apakah ada rencana dari pihak pelestarian untuk melakukan pemugaran pada candi-candi yang lain, Pak? Terima kasih atas pertanyaan. Sebenarnya kalau kami emang udah ada rencana sih, tapi kan anggarannya. Iya, kita tinggal menunggu anggaran. Sebenarnya kita semua Pak ingin diputar semua sih, iya. Iya begitu. Nah, kalau untuk rencana pemugaran hampir semua sudah ada rencana untuk dipugar, hanya menunggu anggaran. Iya. Dan juga sekarang anggaran masih terpusat juga karena dibagi dua. Betul. Untuk anggaran pemugaran dan untuk anggaran pembebasan tanah itu untuk pembebasan tanah. Karena tanah di sini ada beberapa yang masih dikuasai oleh masyarakat yang belum dibebaskan. Karena ini adalah baru penemuan yang memang dulu itu ada sebagian sudah disertifikatkan ya. Jadi ini masih dalam taraf pembebasan, apalagi negara kita sedang keadaan kondisi yang seperti ini ya. Jadi keinginan dari Balai Pelestari kemungkinan ya ingin dipugar secara keseluruhan. Hanya anggaran mungkin yang lain ini. Jadi itu ya. Jadi pertanyaan Siti Umiati Balahanti dari Universitas Tadulako. Mungkin itu. Ada lagi? Nah, kita gantian. Ada? Ada lagi nggak teman-teman yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Kalau belum ada. Ini ada pertanyaan dari Marfil Yiro Boham. Ini dari Universitas Samratulangi Manado. Ya ini, Ner, apakah kalau hujan sudah tidak banjir lagi? Karena katanya dulu tempat candi berdiri adalah sebuah danau. Dan apakah jika hujan bangunan candi ini tidak rusak? Atau jika rusak, apa giat atau cara-cara yang dilakukan untuk memperbaiki candi ini? Dan juga yang saya lihat tadi, tidak ada tempat berteduh untuk para wisatawan yang datang kalau jika hujan. Apakah juga ada makanan kuliner atau makanan khas dari daerah candi itu? Terima kasih. Nah, jadi yang ditanya adalah pertama itu adalah tentang di sini adalah merupakan daerah danau dulu ceritanya. Apakah masih banjir atau tidak? Yang kedua itu adalah ketika banjir kira-kira bagaimana cara-cara yang dilakukan? Kemudian di sini yang ketiga itu adalah di sini kelihatannya tidak ada tempat berteduh katanya. Nanti bagaimana kalau seandainya hujan? Yang keempat, bagaimana kuliner yang ada di sekitar ini? Oke, ada pertanyaan, 4 pertanyaan. Oke, silakan Bapak. Ini Mas Marfil ya. Emang dahulu sini emang daerah rawa sih, ya danau-danau gitu. Kalau hujan ya udah pasti banjir lah. Jadi kita menggunakan mesin sedot itu untuk membuang air. Bahkan kalau nggak musim hujan juga kita harus sedot Pak. Yang air itu mengendang gitu. Ada rembesan air ya? Betul ya. Karena posisinya kita fondasi candi ini kalau dibandingkan dengan sawah lebih tinggi sawah. Kalau sekarang ini ya otomatis kan rembesan ini kan masuk ke candi. Terus tadi masalah apa? Ini. Iya buat berteduh. Jadi selama ini kita tidak diperbolehkan Mas. Ya karena jadi kalau pengambilan gambar itu akan terhalang oleh bangunan ini. Kalau bisa di luar-luar sana gitu. Karena kita ada yang pakai drone. Jadi ya beginilah. Panas mungkin ya. Ya gitulah. Terus masalah makanan ciri khas Trump, ya ada ya. Tapi di luar pertanian ya. Ya, di sebelah depan sana itu. Kalau sini kita emang sengaja kita batasi nggak boleh masuk pedagang. Nanti takutnya mengganggu Pak. Iya, jadi kita susah mengeluarkannya. Malah rusak lagi. Betul ya. Ada satu kotor, iya gitu. Iya.
Jadi itu ya, Ya. jadi di sini tidak diperbolehkan jualan Iya. di area candi, tetapi boleh dijualan, tapi itu ada Iya, hanya ada batasnya. makanan ringan. Iya, iya, iya. Itu ada di Depan, di depan. komplek Ah, ini ya, museum. laboratorium, Ya, museum, ah, ya, di museum. Jadi itu. Nah, di sini mengapa tidak diberikan rumah apa di tempat berteduh dengan kuliner? Karena memang di sini belum dibuka tentang wisata secara umum. Betul, betul, betul. Itu karena di sini masih dipusatkan pada Ya, pemugaran pemeliharaan. dan pemeliharaan. Belum sampai ke sana. Tidak seperti di Candi Borobudur dengan Prambanan. Belum sampai ke sana. Makanya Pak, walaupun sudah juga nggak diperbolehkan. Oh, ya. Paling ada di depan sana. Iya. Ya. Iya. Nah, Paling kita buat jalan penghubung aja sih. Iya. Antar candi ke candi gitu. Nah, jadi kalau di sini hanya melihat, Iya. kemudian ini masih untuk sementara sampai di situ. Iya, iya betul, betul. Nah, jadi begitu ya, Marfil ya. Ada yang mau ditanyakan dari sebelah? Nah, kalau belum ada di sini masih ada yang bertanya. Belum? Belum ada. Belum ada. Oke. Nah, siapa Ada. sayang? Zakirnya Oh, Zaki mau nanya lagi, silakan. baik, saya ingin bertanya, apakah di kompleks percandian Batu Jaya ini ada lagi candi-candi lain selain Candi Jiwa dengan Candi Bandungan saja? Terima kasih. Ya. Apa tuh? Zaki namanya Zaki. Iya. Gini loh, di sini kita boleh karena kita dibilang kompleks kan, otomatis kita lebih dari 1, 2, 3, 4 sampai sekian nih. Dan sekarang kita sudah nemukan 62 titik. Tapi bentuknya nggak candi semua sih Pak. Masih situs. Nah, enggak ini Pak, maksudnya ada sumur kuno, sebelah timur sana, ada perahu di sebelah utara gitu. Iya, perahu. Sudah terpendam di galian pasir itu. Iya. Semuanya ada 60 titik. Jadi yang emang baru dibuka sih emang baru 4 sih. Banyak sih di kompleks. Jadi banyak ya. Iya. Jadi bukan hanya Candi Jiwa dengan Candi Iya. Blandongan. Kebetulan Candi Jiwa dan Candi Blandongan itu sudah dibuka dan sudah digali ya. Sedangkan candi yang lain itu masih belum kelihatan, masih berupa gundukan dan di situ masih ada bata-batanya ya. Apalagi di Candi Serut ya. Iya. Candi Serut itu belum, kemudian Candi Lanang termasuk iya. wilayahnya ini Iya. masih ada kaitannya, ada Candi Lanang, ada Candi Wadon. Betul. Nah, Candi Lanang itu candi laki-laki, Iya. Candi Wadon itu adalah candi perempuan. Itu ada di Cibuaya yang sebetulnya program kita ke sana, tapi karena ada kendala teknik yaitu tentang listrik ya, Betul. itu yang tidak bisa. Itu belum dibukar, belum digali. Ya. Di sana itu kelihatannya juga hampir sama dengan di sini. Dan di sana juga kita Luasnya. temukan ada 7 Pak. Ada 7 ya. iya. Di sana ada wilayah di sana ada 7, tapi belum digali. Iya. Ya, belum digali. Dan di sini berdekatan ya. Iya. Ini Candi Jiwa itu dengan di sini sekitar 100 meter. Iya, betul. Nah, dari sini ke di situs Lempeng Iya. itu hanya 100 meter. Terus kemudian dari sini ke Candi Serut itu sekitar 300 meter. Terus ada di Sumur itu sekitar 250-an ya. Betul. Ya, jadi berdekatan. Makanya tadi itu dikatakan bahwa percandian Batu Jaya itu ada sekitar 5.000 kilometer persegi. Betul ya. Ya, 5 km. 5 kilometer persegi. Jadi itu. Mungkin itu ya. Dari siapa tadi? Jaki ya. Nah, bisa dipahami ini ya. Ya Pak, Ya. Oke, ini masih ada yang bertanya lagi. Ini sambungan dari Muhammad Dwi Kurniawan. Saya pernah baca di berita, Pak. Kalau di Candi Blandongan itu pernah ada cerita bahwa ada sosok kakek berjubah putih, bahkan kabarnya pernah ada melihat sosok itu, Pak. Apakah kabar itu benar? Silakan, karena Bapak itu setiap hari ada di sini siang malam, mungkin bisa selain dari Bapak entah itu melihat atau tidak sambil menjelaskan tentang cerita dari orang yang pernah itu seperti apa. Silakan, Pak. Sebenarnya kalau masalah mitos itu
bukan dari kita sih sebagai pengurus ini ya, iya Pak ya. Kadang-kadang dari si pengunjung ini Pak yang ngasih tahu, ya. Bahkan kadang-kadang ya mungkin bener lah. Jadi kita cara menutupi takutnya ini Pak ada dampak buat anak-anak SD. Iya. Iya nanti jadi nggak mau kesini lah. Iya gitu. Ya boleh dibilang betul, boleh dibilang juga enggak lah gitu ya. Ya. Secara mitosnya emang sebenarnya sih emang gitulah ceritanya. Iya. Iya, jadi kita nggak berani mapan gitu ya. Oke, berarti ini adalah sudah diakui ya, secara tidak langsung diakui oleh Bapak Naisan bahwa di sini memang ada. Cuma karena di sini adalah untuk edukasi, baik itu sebagai wisatawan, walaupun wisatawan dalam itu adalah dari SD, SMP sampai siswa SMA, bahkan sampai umum, bahkan mahasiswa, maka di sini itu tidak diceritakan. Ya. Bahkan ada mitos gini Pak, orang ngambil batu sembarang di tanah jiwa, lalu disampai, ini ada yang kesana, ya ngambil itu, iya. Ya kalau buat kami sih sebagai pengurus ini merasa diuntungkan. Kalau satu orang satu, kalau ada 1000 orang kan otomatis. Iya. Ada juga gitu Pak, mitosnya bener. Ya gitu, salah. Oke, jadi itu sudah diakui ya, semuanya ya. Baik ini, jadi diakui itu adalah ada, cuma tidak diceritakan. Oke ya, lanjut. Masih ada, silakan. Dari sebelah bagaimana? Dari sebelah ini ada lagi. Silakan. Saya Iyas Nur Emil dari Universitas Negeri Makassar. Maaf sebelumnya tidak bisa on cam karena jaringan kurang stabil. Saya izin bertanya, apakah ada pantangan atau hal yang tidak boleh dilakukan atau dikatakan saat masuk ke Candi Jiwa dan Candi Blandungan? Terima kasih. Lebih ke hal mistis ya. Ya memang perlu ini masalah mistis atau tidak mistis ya. Ya memang ada beberapa tempat memang kita tidak boleh mengucapkan hal-hal yang memang tidak diperbolehkan. Tidak apa-apa. Itu karena orang dari luar harus menyesuaikan dengan budaya, sehingga di sini ketika mau berkunjung di sini itu bisa sudah tahu apa yang dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Oke, silakan. Ya, silakan. Sebenarnya kalau pantangan banyak tuh, ya jangan membuang sampah sembarangan, iya, ya nanti dibilang itu mengotori lah, menurut bisnisnya gitu, ya gitulah pantangannya, jangan boleh mau ngambil batu sembarangan barang-barang sini gitu. Ya, sesuai tadi saya bilang, jadi kita dikembalikan itu, dan katanya bisa sakit keluarganya. Jadi pantangannya tidak boleh mengambil barang yang ada di percandian. Betul. Kemudian yang kedua mungkin tidak boleh berbicara sembarang. Betul. Nah, jadi ini yang harus dijaga. Kemudian dari tindakan juga kita tidak boleh berbuat senonoh, tidak boleh ini, yang di sini harus sopan gitu. Betul. Mungkin itu ya. Ada mungkin tambahan yang tidak diperbolehkan di sini, mungkin warna baju. Dan biasanya kan ada seperti itu. Masih bebas ini. Masih bebas ya. Oke, bisa dipahami di situ. Ya, paham. Ya, paling pakai baju pendek nggak boleh. Itu yang you can see ya. Tahu you can see ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana ini? Masuk. Iya, silakan. Apa tuh? Halo, Aso. Silakan lanjut aja. Iya, silakan. Misalnya saya berkunjung ke situ Candi Blandungan, kira-kira fasilitas yang disediakan dari tempat itu apa aja? Fasilitasnya apa saja yang disediakan? Apakah ada musolanya? Ada. Iya. Kalau musola ada. Itu udah pertanyaan. Oke. Kalau untuk fasilitas di sini mungkin kalau ini guide-nya ada, guide ada.
terus sarana yang lain Toilet ada. untuk toilet, kemudian untuk musola ada di museum ya, betul, di museum. betul. Jadi jarak museum dengan di Candi Plandongan itu diperkirakan sekitar 150 meteran lah, itu ya. Nah, ada yang bilang 300 karena kecapean ini ya. Itu dari dosenmu ya yang mengatakan 300. Jauh, ada 150 itu ada 300 Ya. ya. Tapi kalau orang yang biasa olahraga mungkin sekitar 150-an meter ya. Jadi ada di sana. Jadi tempat sholatnya ada, di musolanya ada, untuk kamar kecilnya juga ada. Fasilitas sana komplit lah di dalam Fasilitas. Itu ya. Terus kemudian kalau untuk makanan ringan juga ada. Betul. Ada di depan ya. Jadi fasilitasnya itu ya. Kalau ada ini kalau mau tanya-tanya ada guide di sini dan di sini ada yang jaga ganti-ganti. Itu ya. Kira mungkin ada ya pasti kira ada ruangan kayak foto-foto candi dari masa Di dalam museum. Ada di dalam museumnya. di museumnya. Di Betul. museum ada. Terima kasih Pak. Ayo. Waalaikumsalam. Oke, ini ada yang bertanya ini ya. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Ardiansah dari Universitas Tadulako. Tadi Bapak jelaskan bahwa candi ini dijaga 24 jam dengan jaga bergantian atau shift-shift, tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan persembahan atau persemedi di Candi Jiwa dan Candi Blandongan. Apakah yang menjaga itu mengizinkan atau tidak, Pak? Silakan. Oh, itu. Jadi begini loh. Kalau itu kan niatan dia, kalau kita larang takutnya kita berdampak ke situs kita, Pak. Iya, takut aja sakit hati, merusak, jadi kita izinkanlah. Tapi kita nggak kasih turun ke bawah sih, ya. Ada batas-batasannya. Jadi batasannya tidak terlalu banyak, betul. tapi ada ukuran-ukurannya. Terus kemudian harus melakukan hal-hal yang tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan di dalam situs. Mungkin di depan ada aturan situs itu yang mungkin coba satu orang bisa menyorot tentang aturan yang ada di depan. Ada di depan di jalan sebelah. Ada undang-undang di sana. Ya. Ada di depan. Kerja juga dong Pak, kan. Oh ya. Beda ruang Zoom. Beda ruang Zoom. Silakan satu orang dua ke sana. Dilarang mengambil barang. Di sana di depan sana ya. Dekat pos itu. Ya, sebentar ya. Itu ada undang-undangnya. Ribet banget nih. Di depan ada. Mod. Sabar ya. Mod. Undang itu. Ya, sabar ya. Nanti itu lagi ke tempat undang-undang. Nah, ini betul. Ya. Nah, itu betul. Bisa kelihatan ya? Coba Coba Teja diperjelas Teja. Jelas. Coba Teja diperjelas Teja. Kurang maju, kurang maju. Ya, mungkin nanti Teja. Halo? Teja. Siapa hadir, Pak? Sudah jelas? Nah, itu jelas itu. Nah, itu. Bentar ya, ini ada kelompok sebelah yang nanti difoto aja, kemudian kita share, kita kirim ke grup ya.
itu aturan-aturannya itu ada itu. Ya, ya difoto saja nanti. Yang penting di situ ada aturan-aturannya diperlihatkan sehingga di sini memang harus ada, tidak diperbolehkan melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan di tempat pelestarian ini. Selamat siang menjelang sore Bapak. Ini pos masuk ya. Cara cuci tangan. Ini adalah kompleks secara luas ya. Halamannya. Halaman yang secara luasnya ini ya. Oke, kalau begitu lebih baik Teja, halo, Teja dengan Mimin. Halo, Teja dengan Mimin. Hadir Pak. Nah, coba disorot aja semua keliling dulu biar untuk Pak Naisan istirahat untuk sementara, biar kamu sorot aja biar kelihatan semuanya, teman-teman biar melihat komplek percandian Belandongan ini. Silakan keliling saja nggak Bapak untuk secara keseluruhan. Ya. Bagus ya Pak, dan ke sana dah. Ya. Secara keseluruhan ya. Biar semangat. Jangan ngantuk, dia tadi ngantuk. Karena dari tadi itu ini apa? Teja dengan Mimin mengantuk. Biar keliling apa keadaan ini ya. Nggak usah pakai sentat apa. Oke. Jadi ini ya. Jadi pengen ke sana deh Pak. Pemandangannya disorot semuanya. Biar kelihatan semua pemandangan secara keseluruhan. Oke, kita rehat untuk di sini. Kita biarin aja. Di sini ada hamparan sawah yang luas. Karena Karawang bukan kota umum padi. Lihat halamannya. Masih banyak air ya Kak? Iya. Masih ada genangan air, tapi sudah agak surut sekarang. Ini tinggi airnya, sekarang udah mulai agak surut. Kabarnya di Batu Jaya ini terdapat candi-candi di halaman di sekitar luar ini juga katanya. Bentuk candinya Kak kayak bunga teratai. Iya, kalau dilihat dari atas memang seperti bunga teratai.
ke atas sekali di sini sudah ada. Boleh ingat. Masa? Seperti taman ya kalau dilihat dari sekitar 5.000 meter persegi. Ular. Pak, ada ular, Pak. Pak, tadi ada ular, Pak. Kiri kanan laman candi ini sawah ya. Dan dari sini bisa terlihat juga candi jiwa. Tuh dari sini bisa terlihat candi jiwa. Candi jiwa itu terletak di sana dan ini di Bandung. Saling berdekatan ya.
Pak, pepohonan yang ada di sini tuh dari dulu apa ditanam sama setelah ditemukannya candi? Tanam setelah ditemukan. Itu Kak untuk air berapa kali? Menguras air satu hari. Bentar, teman-teman yang masih keliling, yang teman sebelah nanti ini ya. Iya. Ada termasuk ke ini. Iya, pagi kan pagi banyak ya. Tadi pagi sepi. Besok kalau besok. Kembali Min. Hah? Ya udah. Sampai Mimin minum dulu. Aja ini. Kasih Mimin, ya ampun. Minum apa? Kita kompleks kecandian jadi di Blandong ya. Semoga apa yang kalian lihat tadi sudah sangat kemudian bentuk batunya ya kalian ya, nanti siapa tadi Martil, nanti pertanyaannya ditunda dulu. Bentuk batunya mungkin bisa disorot ya. Terus ke sana. Ini adalah batu yang asli. Mungkin pakai ini, pakai laptop. Pakai laptop mungkin bisa. Ini. Ini batu-batu dari candi ya, Pak? Iya. Batu-batu lepas. Itu udah nomornya. Itu sesuai dengan titik kotak kalian lihat. Ya, jadi ini Muhammad Dwi Kurniawan sekalian ya. Itu yang di belakang saya itu adalah batu-batu yang terlepas ya. Ya. Itu batu asli. Betul. Itu sudah umurnya berapa abad? Ya, sesuai dengan tadi ini. Iya, abad 5. Abad 5 ya. Abad 5 sampai sekarang. Iya, betul. Ini ada nomorannya. Ya. Sesuai dengan apa tadi Pak? Sesuai by district Anda lihat. Dengan penggalian ada nomornya. Dan ini dulu kita enggak. Ya, ini batu tangganya. Ini emang udah bolong kayak Iya. Oh, batu tangga ini ya bentuknya. Iya. Oh, dia beda sendiri loh. Biar memakai perlakuan. Kayak bentuk ya. Itu batu andesit ya. Itu batu andesit. Itu bukan plaster ya. Itu batu andesit itu. Untuk tangga. Gitu ya. Berarti dipakai ya. Coba yang sorot yang di atas itu. Nah, itu yang asli ya. Bentuknya ada yang bulat, kemudian ada yang pipi, ada yang segi 4, kemudian ada di bentuk-bentuk ya. Itu adalah disesuaikan dengan kebutuhan. Dan tebal tipisnya itu adalah berbeda. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah kemungkinan dulu itu adalah merupakan sumbangan dari masyarakat setempat, karena kita satu kali berarti ukurannya sama. Ya.
Oke, dari bentuk keliling tadi ya. Mungkin tadi sudah paham ya tentang lingkungan, tentang itu ya. Tadi yang mau bertanya ya tentang apa ini pengurasan tadi. Marfil ya. Ada Marfil kayaknya. Marfil, kalau mau ada yang siapa yang mau bertanya silakan. Iya Pak, yang tadi untuk pengurasan air, apakah satu hari apa pengurasnya seminggu? Untuk pengurasan air ketika ada air yang masuk di candi itu kira-kira kapan waktunya dikuras? Apakah per minggu atau setiap hari atau bagaimana? Ya. Kalau pengurasan kita setiap hari sih. Kalau ada air ya? Iya, enggak sih masalahnya Pak. Kalau walaupun di atas kering itu di bawah kita bikinin semacam ini parit keliling ya buat mesin celup itu Pak. Kalau musim hujan gini ya siang malam lah. Iya. Itu ya jawabannya ya, Marfil. Bisa dipahami ya? Ya benar, makasih. Ya oke. Masih ada dari sebelah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Izin tanya Bapak. Oke, silakan. Ya, silakan perkenalkan dari mana nama. Ya, perkenalkan nama saya Fiona Lewakabesi dari Universitas Patimura Ambon. Izin bertanya, kalau di Candi Borobudur tuh kan ya ada unsur-unsur budaya seperti budaya Cina, budaya Arab, India, Jawa. Nah, apakah di kedua candi yang di Batu Jaya ada Candi Jiwa sama Candi Gondong itu, apakah ada apakah ada asimilasi dan akulturasi dari kedua candi tersebut? Kalau ada unsur budaya apa saja, Pak? Terima kasih. Ya, silakan Pak. Ya mungkin ini juga masuk ke budaya Cina juga Pak. Soalnya dari bentuk ini pilar yang dalam itu kan kayak semacam pendil gitu Pak. Iya. Iya. Ciri khas Cina kan itu. Iya. Jadi di sini ada unsur dari Cina juga ya, karena di sini adalah digunakan untuk ibadah orang Buddha ya. Nah, kemudian di sini juga ditemukan ada lempeng emas, 4 lempeng emas, itu juga dalam huruf Palawa ya. Palawa, betul. Huruf Palawa itu adalah isinya itu adalah tentang doa mantra ya, atau doa itu yang dari agama Buddha. Nah, notabene agama Buddha itu asalnya dari Cina gitu ya. Nah, untuk percampuran dari Arab ini belum ada karena zaman dulu itu belum Islam belum masuk ke sini. Buddha sih. Ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi di wilayah ini masih ada pengaruh dari setempat dengan dari Cina ya. Betul. Di bawah kerajaan Tarumanegara. Nah, notabene dulu itu adalah ada Tarumanegara, kemudian ada pergantian dengan Majapahit sehingga di sini ya. Nah, tapi di sini adalah tempat pusatnya adalah untuk ibadah agama Buddha. Betul. Jadi gitu. Ya, bisa dipahami ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, masih ada silakan. Ada lagi yang ingin menanyakan? Bisa 7 orang. Bisa 7. Masih ada silakan. Ya. Alhamdulillah di sini masih 12 orang ya, masih lebih banyak kita. Ya. Oke, masih ada silakan. Ya. Nah, kalau memang sudah tidak ada, sehingga di sini adalah pertanyaannya begini. Bagaimana seandainya peninggalan yang seperti ini ada di daerah kalian? Kira-kira apa yang kalian lakukan? Ini adalah refleksi ya. Nah, sebelum situ kira-kira apa yang kamu dapatkan dari dua penjelasan Candi Jiwa ini dengan Candi Brandongan ya? Mungkin silakan Bapak lanjutkan untuk ini. Penjelasannya. Mungkin
bertanya kepada anak-anak kira-kira bagaimana, apakah di sana ada Iya. balai pelestari atau Saya sekarang ini mau nanya nih. sekarang Tadi kan Bapak udah nanya itu Pak, masalah pendapat dia kalau candi ini ada di sana ya. Iya. Lalu kalau di sana hampir setiap tempat itu ya daerah apa ada BPCB-nya? ada tidak? Halo. Gitu Jangan ya. sampai tidak tahu apa WPDC. Iya. Artinya bahwa apakah di daerah kalian ada badan pelestari cagar budaya? Nah, kemudian kalau ada bagaimana gerakan mereka? Ya, Kemudian untuk apa komunikasi. yang dilindungi dari cagar budaya itu? Atau apa saja yang Anda dapatkan di wilayah Anda tentang cagar budaya itu? Ya, silakan. Mungkin Fiona ada? Ada tidak di wilayahmu cagar budaya? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Kalau di sahabat tadi, Marfil ada nggak? Marfil di daerah Manado? Adanya apa Misalnya Pak? Balai pelestarian nilai budaya. Oh, ada. Oh. Cagar budaya yang ada di Manado apa? Halo? Halo? Ada apa Pak? Batu Pinawetengan Pak. Oh, ada ya. Bisa menceritakan sedikit, Marvel? Belum bisa ya? Oke, kalau belum bisa, coba yang lain, mungkin dari sebelah. Silakan dari sebelah, kira-kira gimana? Teman-teman, ada BPCB tidak di daerah teman-teman? Badan Pelestari Cagar Budaya. Ya, silakan. Untuk daerah Samarinda sebetulnya sudah ada. Di daerah Samarinda. Samarinda itu daerah Kalimantan ya. Kalimantan mana itu? Kalimantan Timur. Kayaknya Kalimantan Timur itu seharusnya ada ya. Karena di sana itu ada kaitannya ini kerajaan Tarumanegara. Iya. Mungkin belum menemukan ya. Oke. Mungkin ini ya. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin ini adalah sebuah sebetulnya ini adalah refleksi ya. Refleksi bagaimana menurut pendapat kalian dari kedua pertemuan ini. Kemudian nanti bagaimana seandainya kamu menemukan di wilayahmu seperti ini, apa yang kalian lakukan? Terus bagaimana kamu mengeksplor dari penemuan tentang cagar budaya sehingga ini menjadi tempat pariwisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian di bidang wisata ya. Mungkin itu ya. Jadi silakan nanti kalian bisa membuat laporan refleksi ya. Ya, Teja ya. Iya. Nah, membuat laporan refleksi dari ini ya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada kata-kata yang pesan dan kesan untuk Bapak tentang masalah ini, kira-kira silakan. Semuanya, kalau penyampaian saya tadi kurang lengkap, saya mohon maaf karena kita semua sifatnya belajar ya Pak. Iya. Mohon dimaafkan ya. Jadi ini ya. Jadi saya ucapkan terima kasih ke Pak Naisan telah bersedia untuk menemani kami di dalam belajar mengenal tentang Candi Blandongan. Termasuk tadi
dengan Bapak Mahmud ya, Ah. Pak Mahmud. Saya ucapkan terima kasih banyak dan memberikan kesempatan dan waktu untuk menemani kami untuk mengenal tentang Candi Blandongan ya di wilayah Batu Jaya, sehingga semoga tentang keberadaan Candi Blandongan ini dikenal untuk masyarakat seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Mungkin untuk kita ya, untuk kalian yang ada di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah bisa mengenal tentang Candi Jiwa ini, yang dulu tuh dikatakan bahwa yang ada itu di candi yang ada di Jawa itu adalah ada Candi Prambanan, Candi Borobudur, tapi belum mengenal tentang Candi Jiwa. Padahal Candi Jiwa itu adalah merupakan candi yang tertua di Pulau Jawa. Oke ya, mungkin itu. Jadi saya mohon untuk masing-masing membuat laporan apa yang kamu dapatkan dari kedua pertemuan, yaitu Candi Jiwa dengan Candi Blandongan, dibuat dalam bentuk laporan refleksi. Untuk selanjutnya mungkin untuk saya akan saya serahkan ke LO. Tapi sebelum saya serahkan ke LO, kira-kira dari mahasiswa ini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silakan, saya beri kesempatan. Sudah tidak ada? Oke, kalau memang sudah tidak ada, sudah jelas ya? Oke, semua sudah jelas ya? Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan sekarang saya serahkan ke, waduh, ini kelihatan, ini Marfil kelihatan ganteng ini ya. Ini baru muncul ini ya. Ada Fiona juga kelihatan cantik ini, kelihatan ini langsung muncul ini ya. Oke, kalau begitu sekarang saya serahkan untuk kepada LO dan terima kasih untuk semuanya, dan saya akan menamai Pak Naisan untuk selanjutnya ya. Dan sekarang saya serahkan ke LO ya, nanti untuk selanjutnya ke LO ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Silakan lanjutkan LO. Tempat yang berbeda dan menarik tentunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana tadi kegiatan refleksinya dengan Bapak Naisan dan sebagai narasumber? Cukup jelas ya semuanya ya. Apa yang dijelaskan oleh Bapak Naisan itu merupakan sumber langsung dari Candi Jiwa dan Candi Blandongan itu sendiri. Mengenai tugas yang akan diberikan yaitu terkait dengan rangkuman dari dua pertemuan itu untuk refleksi ya. Itu untuk refleksi dua pertemuan antara Candi Jiwa dan Candi Blandongan. Kemudian ada tugas masing-masingnya juga yang terkait Candi Jiwa, terus Candi Blandongan, itu ada tugas masing-masingnya sendiri. Dan itu belum saya buka ya. Mungkin setelah ini akan saya buka. Kalian bisa ambil sumbernya dari YouTube. Zoom yang sudah saya masukkan ke YouTube itu sudah tersedia di Spada. Bisa dibuka Spadanya. Tiap modulnya ya. Nah, cukup sampai di sini ya. Jelasan kita. Terima kasih Kak. Izin keluar ya. Cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak.